Duduk kembali, shalom. Selamat pagi. Sama berjumpa dalam kasih Tuhan. Saya bersyukur kepada Tuhan. Tuhan masih memberikan kekuatan, kesehatan bagi kita masing-masing. Di tengah hujan, di tengah genap ganjil kendaraan, tetapi Tuhan menyertai kita dan Tuhan menolong kita sehingga memungkinkan kita boleh beribadah. Baiklah, kita akan belajar firman Allah. Tema firman Tuhan pagi hari ini adalah kekuatan dalam kesesakan. Kekuatan dalam kesesakan. Kita buka dalam Mazmur pasal 28 ayat yang ke-7. Mazmur 28 ayat yang ke-7. Demikianlah bunyi firman Tuhan untuk kita sekalian. Mazmur 28 ayat yang ke-7. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Saya ulangi lagi, Mazmur 28 ayat yang ke-7. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya, aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Saudara yang dikasih Tuhan, arti daripada kekuatan adalah perihal kuat tentang tenaga atau gaya dan atau keteguhan dan kekukuhan. Itu kata kekuatan. Sedangkan arti kata kesesakan adalah kesempitan, kepicikan, kesukaran, kekurangan dan sebagainya. Saudara yang dikasih Tuhan, hari-hari ini tidak ada manusia di dunia ini yang merasa aman, yang merasa bebas dan merasa terlepas dari masalah, kesukaran, pergumulan dan sebagainya. Termasuk setiap orang Kristen seperti saudara dan saya, tidak ada yang bebas dari yang namanya kesesakan. Sebab itulah sebagai anak-anak Tuhan, janganlah kita merasa sombong, janganlah kita merasa hebat, janganlah kita memilih-milih nasihat dari firman Tuhan, janganlah kita merasa mampu untuk mengatasi kesesakan yang menghimpit dan menimpa kita. Apa yang kita lakukan ketika kesesakan itu menimpa hidup dan keluarga kita? Kepada siapa kita minta pertolongan? Kepada siapa kita mendapatkan pertolongan? Jangan berharap kekayaan, jangan berharap kepada anak, mantu, cucu, dan lain sebagainya. Ketika kesesakan datang menimpa hidup saudara, ada satu hal yang perlu kita butuhkan, adalah kita harus mempunyai kekuatan. Kita harus mempunyai kekuatan untuk menghadapi kesesakan, masalah, persoalan. Dari mana kita dapat kesesakan? Dari mana kita dapat kekuatan? Dari mana kita mampu untuk mengatasinya? Pemazmur mengatakan bahwa Tuhan adalah kekuatanku, bahwa Tuhan adalah kekuatan kita, bahwa setiap kita yakin dan percaya bahwa kita punya kekuatan
bukan dari harta yang kita punya, uang yang kita punya, segala-galanya dalam hidup kita yang kita punya, tetapi kekuatan itu datang daripada Tuhan. Kekuatan itu datang daripada Tuhan, sebagaimana Raja Daud mengatakan, Tuhan adalah kekuatan kita. Tuhan adalah penolong saudara dan saya. Tuhan adalah perisai dalam hidup kita. Oleh sebab itu kita perlu berharap dan mohon pertolongan daripada Tuhan, agar Tuhan senantiasa memberikan kekuatan kepada kita. Kekuatan daripada Tuhan itu membuat saudara dan saya bisa bertahan. Kekuatan daripada Tuhan bisa membuat saudara mampu bertahan, mengatasi masalah, mengatasi kesukaran, menghadapi kesesakan, menghadapi segala tantangan. Kita akan mampu. Karena apa? Karena Tuhan yang memberikan kekuatan kepada saudara. 3 hal yang akan kita pelajari. Buat apa kekuatan itu dalam hidup kita? Kekuatan daripada Tuhan itu membuat saudara dan saya akan selalu bersyukur. Kekuatan daripada Tuhan membuat saudara dan saya bisa bersyukur kepada Tuhan. Kita akan buka dalam 2 Tesalonika pasal 1 ayat 3 dan 4. 2 Tesalonika 1 ayat 3 dan 4. Demikian bunyi firman Tuhan. Kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu saudara-saudara, dan memang patutlah demikian, karena imanmu akan bertambah dan kasihmu seorang akan yang lain makin kuat di antara kamu, sehingga dalam jemaat-jemaat Allah kami sendiri bermegah tentang kamu karena ketabahanmu dan imanmu dalam segala penganiayaan dan penindasan yang kamu terima. Kekuatan daripada Allah membuat saudara dan saya bisa bersyukur kepada Tuhan. Kekuatan daripada Allah membuat saudara dan saya bisa bersyukur kepada Tuhan. Kenapa? Orang yang mempunyai kekuatan, dia akan selalu bersyukur kepada Tuhan. Orang yang bisa bersyukur adalah orang yang kuat. Orang yang bisa bersyukur adalah orang yang mempunyai keyakinan bahwa Tuhan sanggup memberikan kepada kita. Sebab itulah firman Tuhan mengatakan dalam 1 Tesalonika ini, melihat keadaan, melihat situasi yang ditulis oleh Rasul Paulus dalam nasihatnya kepada jemaat yang ada di Tesalonika. Jemaat yang ada di Tesalonika dalam keadaan tertindas, dalam keadaan mengalami tekanan, dan dia mengajar kepada jemaat di tengah situasi yang tidak memungkinkan. Dia selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, iblis selalu memberikan penderitaan kepada setiap manusia. Iblis selalu memberikan kesesakan kepada setiap manusia. Iblis tidak senang kalau anak-anak Tuhan selalu bersyukur kepada Tuhan. Iblis senang kalau anak-anak Tuhan menjadi lemah. Iblis senang kalau anak-anak Tuhan bersungut-sungut. Iblis senang kalau anak-anak Tuhan cemberut, marah kepada Allah, kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Raja Daud juga mengajar kita dalam kesesakan kita harus selalu beria-ria atau bersukacita di dalam Tuhan. Raja Daud sendiri yang mengajarkan kepada kita, aku mau beria-ria, aku mau bersukacita di dalam Tuhan. Bersyukur adalah gaya hidup manusia.
Bersyukur adalah gaya hidup orang-orang Kristen. Mohon maaf, benar. Saudara yang dikasihi Tuhan, bersyukur adalah gaya hidup orang Kristen yang harus dimiliki oleh orang-orang Kristen. Yaitu kita tidak boleh cemberut, tidak memandang pemimpin dan menganggap enteng orang yang menyampaikan firman Tuhan. Akibatnya kita menjadi sombong dan tidak pernah bisa untuk bersyukur. Sebab itulah kita patut bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan itu baik dalam kehidupan kita. Firman Tuhan mengatakan dalam 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat yang ke-18. 1 Tesalonika 5 ayat 18 berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus ya bagi kamu. Saudara yang dikasihi Tuhan, mengucap syukur merupakan kehendak Tuhan. Tuhan menghendaki setiap saudara dalam keadaan apapun juga, dalam situasi yang bagaimanapun juga, kita mengucap syukur. Dan mengucap syukur kepada Tuhan merupakan kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita, khususnya dalam menghadapi kesesakan, khususnya di dalam kesusahan, khususnya di dalam masalah hidup. Mengucap syukur merupakan gaya hidup saudara dan saya. Alkitab mengatakan, mengucap syukurlah di dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki Allah. Apa yang dikehendaki Allah kepada Sang Pencipta, kepada penciptaannya? Apa yang dikehendaki Allah kepada saudara dan saya? Tidak lain, kita mengucap syukur. Bukan pada waktu kita diberkati, bukan pada waktu kantong kita tebal, bukan kita dalam keadaan sehat, bukan kita dalam keadaan apapun juga, tetapi biarlah kita mempunyai gaya hidup sebagai orang-orang Kristen, sebagai anak-anak Tuhan, yaitu selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Kesusahan, masalah, kesenangan, duka cita, sukacita, dan lain sebagainya dikehendaki oleh Tuhan kepada setiap saudara untuk kita mengucap syukur. Karena itulah yang Tuhan mau dalam hidup kita. Karena itulah Rasul Paulus mengatakan, mengucap syukurlah, karena imanmu akan bertambah, kasihmu akan semakin kuat di dalam Tuhan. Pertolongan kita pasti akan mendapatkan berkat daripada Tuhan kalau kita mengucap syukur. Kita akan lihat beberapa contoh di dalam Alkitab. Yang pertama, Ayub. Di dalam Ayub pasal 1 ayat 21 berkata, katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Siapa Ayub? Ayub adalah anak Tuhan, orang yang dikasihi Tuhan. Hidupnya adalah seorang yang saleh, hidupnya adalah seorang yang jujur. Ayub adalah orang yang kaya. Dia punya binatang banyak sekali, dia punya anak banyak sekali. Tetapi yang dilakukan Ayub setiap hari, setiap malam, dia datang kepada Tuhan untuk mengucap syukur. Setiap malam dia mendoakan anak-anaknya supaya anak-anaknya hidup takut akan Tuhan. Setiap malam Ayub membawa istri anak-anaknya kepada Tuhan.
Satu saat iblis datang menghampiri kepada Tuhan. Jangan engkau jaga dia, jangan engkau lindungi dia. Tapi Tuhan berkata, boleh kamu lakukan apa saja kepada Ayub. Dan akhirnya saudara, iblis membuat kekayaannya hancur. Iblis membuat anak-anak yang meninggal. Iblis membuat situasi di dalam kesesakan kepada Ayub. Tapi satu hal yang Ayub lakukan adalah, pernahkah Ayub mengomel kepada Tuhan? Pernahkah Ayub marah-marah kepada Tuhan? Pernahkah Ayub menyalahkan Tuhan? Pernahkah Ayub berbuat yang tidak baik kepada Tuhan? Ayub pasal 1 ayat yang terakhir mengatakan, pada kesemuanya aku tidak pernah berbuat curang. Sebab itulah saudara yang dikasih Tuhan, kita pun seperti Ayub. Bukankah COVID-19, sakit penyakit menimpa hidup kita, ekonomi membuat saudara dan saya sulit, kita dipensiun, kita di PHK, kita tidak terima gaji yang besar, kita ditipu oleh orang, kita dilakukan segala sesuatu kejelekan oleh orang. Tetapi di dalam keadaan seperti itu, kita mau belajar seperti Ayub. Dengan telanjang aku datang, dengan telanjang aku akan kembali, terpujilah akan namamu. Di tengah penderitaan, di tengah kesesakan, istrinya berkata, udah sangkal Tuhanmu, udah sangkal Tuhanmu, kamu akan mati. Tetapi Ayub di dalam keadaan seperti itu, ia tidak nurut kepada istrinya. Dia tidak taat kepada istrinya, tetapi justru dia takut kepada Allah. Dia berkata, apakah kamu terima yang baik-baik, yang jelek-jelek tidak kamu terima? Ayub bisa bersyukur kepada Tuhan. Ayub bisa mengucap syukur kepada Tuhan karena kebaikan Tuhan dia rasakan di tengah kesesakan. Kita belajar saudara, dalam keadaan yang bagaimanapun juga, dalam keadaan sakit, kekurangan ekonomi, tidak mendapatkan pendapatan, tidak mendapatkan gaji yang lebih, tidak dapat bonus dan lain sebagainya. Mari kita mau belajar untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Kita mau selalu mengucap syukur kepada Dia, karena kita tahu apa yang Tuhan buat itu baik adanya. Kita lihat contoh yang lain adalah Daud. Dalam 1 Samuel 30 ayat yang ke-6 berkata, dari Daud, dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Daud baru pulang mampir ke rumahnya, ke kampung halamannya Siklag. Tetapi ketika sampai di Siklag, dia mendapat berita yang tidak enak. Dia mendapatkan kesesakan yang menyakitkan hati Daud. Seharusnya Daud bisa menyalahkan Allah. Seharusnya Daud bisa ngomel. Tetapi ketika Daud melihat bahwa Daud di dalam kesesakan dan akan menghadapi tantangan dalam hidupnya, Daud tidak ngomel, tetapi Daud bersyukur. Dan dia katakan dia menguatkan imannya kepada Tuhan. Dia menguatkan imannya kepada Allah. Dia bersyukur kepada Tuhan. Mungkin hari-hari ini saudara dalam kehidupan seperti Daud yang tersesat, yang terikat, yang tergencet oleh hal-hal yang menakutkan. Hidup saudara mengalami masalah yang begitu berat, yang tidak mampu untuk kita atasi. Tapi yakinlah, kita mengucap syukurlah kepada Tuhan. Harus ada perbedaan antara orang-orang yang percaya dengan orang-orang yang tidak percaya.
Orang-orang yang percaya selalu mengucap syukur kepada Tuhan dalam keadaan yang bagaimanapun juga. Dia selalu mengucap syukur. Ada sebuah kisah dari seorang bapak. Ada seorang bapak tua dengan pakaian yang sudah tidak layak, pakaiannya lusuh. Dia tidak memakai sandal. Dia membawa barang-barang bekas. Dia sebagai pemulung-pemulung, dia harus berjalan di aspal tanpa memakai sandal. Tentu setiap dia berjalan, kaki bapak tua itu terlihat kesakitan karena dia harus berjalan di atas bukit, di atas jalan yang penuh dengan aspal yang panas. Dan ketika itu dia berjalan dengan kaki yang lemah, kaki yang sakit. Saat itulah dia membutuhkan pertolongan manusia. Di dalam keadaan seperti itulah si bapak tua ini, dia membuat sendal dari plastik botol minuman. Dia buat supaya kakinya nggak sakit. Setelah dia buat, dia cari tali dan ditalikan bekas botol itu. Dia pakai, dia berjalan. Di dalam keadaan seperti itu, bapak tua ini nggak ngomel. Bapak tua ini nggak marah-marah dalam situasi. Satu saat pada waktu dia sedang berjalan, tiba-tiba ada sebuah mobil yang berhenti dari jauh. Ada seorang anak kecil yang melihat perbuatan yang dilakukan oleh si bapak ini. Si bapak yang sedang berjalan dengan sendal dari plastik. Si anak ini memperhatikan dan kemudian dia buka pintunya, dia turun dan dia menghampiri si bapak. Dia tanya, ada apa pak? Dia melihat keadaan si bapak, kakinya sudah lecet, sudah berdarah karena kepanasan, karena injak batu-batu dan lain sebagainya. Akhirnya si anak ini kembali ke mobilnya. Dia kumpulkan uang yang ada dalam tasnya. Setelah uang itu terkumpul, lalu dia pergi ke sebuah toko dan dia membelikan sebuah sandal. Tiba-tiba si anak itu menghampiri si bapak tua dan memberikan sandal itu. Dan pada waktu si bapak tua itu menerima sandal, apa yang dikerjakan oleh si bapak? Di tengah kesakitan, di tengah situasi yang tidak memungkinkan, bapak ini berlutut dan bersyukur kepada Tuhan. Kenapa? Karena ada orang yang memperhatikan dia. Ada seorang anak kecil yang kaya, yang naik mobil, yang telah memberikan dia sendal. Sehingga si bapak tua ini bisa berjalan dengan sendal yang dimilikinya. Pada waktu si anak itu sudah memberikan sendal, si bapaknya dari mobil turun. Kelihatannya si bapak itu marah-marah kepada anaknya. Kelihatannya wajah si bapak itu marah kepada anaknya karena situasi keadaan itu. Tetapi pada waktu bapak itu turun dan menghampiri dan dalam keadaan marah, akhirnya bapak itu kembali ke mobilnya. Dan ketika kembali ke mobilnya, dia bersyukur karena ada seorang, karena dia punya anak yang peduli kepada bapak yang tua. Dia peduli kepada orang lain. Dan dia bersyukur kepada Tuhan karena dia telah menggerakkan anaknya untuk memberikan sesuatu. Saudara yang dikasihi Tuhan, inspirasi ini mengajar kita untuk senantiasa bersyukurlah atas apa yang kita miliki. Bersyukurlah atas apa yang kita punya. Dan kalau kita bersyukur, kita bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi kita mau belajar, bantulah mereka yang membutuhkan. Bantulah mereka dengan apa yang ada pada kita yang membutuhkan. Semoga saudara dan saya juga terinspirasi oleh inspirasi cerita ini. Sekalipun kita nggak punya, kita bukan orang kaya.
Kalaupun kita tidak punya uang yang banyak, tetapi kita bersyukur kepada Tuhan dan kita memberikan sesuatu kepada orang yang membutuhkan. Kesesakan kekuatan daripada Tuhan membuat saudara dan saya untuk selalu bersyukur kepada Tuhan. Situasi boleh susah, keadaan boleh menakutkan, keadaan boleh mengerikan, tetapi bersyukurlah kepada Tuhan. Kenapa? Tuhan masih memberikan nafas kehidupan. Tuhan masih memberikan kesehatan kepada kita. Oleh sebab itu, kekuatan daripada Tuhan membuat kita bersyukur kepada Tuhan. Yang kedua, kekuatan daripada Tuhan membuat kita bersuka cita di dalam Tuhan. Yoel pasal 2 ayat 21 berkata, "Janganlah takut, hei tanah, bersorak-soraklah dan bersukacitalah, sebab juga Tuhan telah melakukan perkara yang besar." Saudara yang dikasih Tuhan, sebagian orang di dalam dunia mengatakan bahwa mereka akan mendapatkan kekuatan dan kesesakan apabila mereka mempunyai harta kekayaan, apabila mereka punya koneksi, apabila orang bisa mengandalkan, kita bisa mengandalkan seseorang. Orang dunia akan berkata, saya akan menjadi kuat apabila segala harta kekayaan saya miliki, apabila segala apa yang ada dalam dunia ini saya dapatkan. Apakah demikian? Saya katakan tidak. Berapa banyak orang yang tidak punya harta, punya segala apa-apa, tetapi mampu mempunyai kekuatan dalam menghadapi segala sesuatu. Harta kekayaan orang yang berkuasa tidak akan mampu memberikan kekuatan pada saat saudara dalam kesesakan. Hari-hari ini manusia egois, tidak memikirkan orang lain dalam kesesakan, tidak memikirkan orang lain bersuka cita di dalam penderitaan. Mereka menderita sendiri. Berapa banyak orang-orang yang punya segala-galanya meninggal dunia. Berapa banyak orang-orang yang punya harta kekayaan dan sebagainya meninggal dunia. Tetapi kita bersyukur dalam keadaan apapun juga saudara boleh mendapatkan kekuatan. Lalu dari mana datangnya kekuatan khususnya bagi orang percaya? Dari pendeta? Tidak. Dari orang-orang Kristen lainnya? Tidak. Orang-orang yang hebat di dalam dunia? Tidak. Orang-orang yang sanggup menolong saudara dan saya? Tidak. Saya mau katakan bahwa kekuatan itu akan kita terima karena datangnya daripada Tuhan. Kekuatan itu datangnya dari Tuhan. Bagaimana caranya? Daud mengatakan bahwa kekuatan pada saat kesesakan datangnya dari Tuhan. Kekuatanku datang daripada Tuhan. Untuk itulah kalau kita yakin bahwa kekuatan daripada Tuhan, maka kita mau bisa bersuka cita di dalam Tuhan. Kita selalu belajar bersuka cita dalam keadaan apapun juga. Daud mengatakan, aku tertolong dan aku mau beria-ria di dalam Tuhan. Tuhan tidak akan membiarkan saudara hidup di dalam kesesakan terus-menerus. Tuhan tidak akan membiarkan saudara dan saya berada dalam kesesakan terus-menerus. Karena ada waktunya Tuhan akan memberikan kepada kita kesukaan yang begitu besar. Ada waktunya kesukaan yang daripada Tuhan, sukacita daripada Tuhan akan kita terima.
Mengapa banyak orang Kristen gagal dalam hidupnya? Mengapa banyak orang Kristen yang tidak bersuka cita dalam kesesakan ekonomi? Mengapa banyak orang Kristen marah-marah dalam keadaan kekurangan ekonomi? Mengapa banyak orang Kristen ketika masalah dia meninggalkan Tuhan? Jawabannya, karena mereka tidak pernah bersyukur. Dan mereka hanya melihat ke atas, tidak pernah melihat ke bawah. Oleh sebab itulah kita mau belajar. Janganlah khawatir, janganlah bimbang, janganlah takut dalam keadaan apapun juga. Firman Tuhan pada pagi hari mengatakan, janganlah takut, hei tanah. Kenapa firman Tuhan mengatakan janganlah takut, hei tanah? Tanah adalah berbicara satu alat, satu sarana untuk menciptakan manusia. Adam dan Hawa diciptakan dari tanah. Saudara dan saya adalah keturunan Adam dan Hawa. Sebab itulah di dalam kesesakan yang berat sekalipun kita gak perlu takut. Tetapi biarlah kita dalam keadaan apapun kita bersuka cita. Filipi pasal 4 ayat yang keempat mengatakan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan bersukacitalah. Bersukacita dalam keadaan normal, bersukacita dalam keadaan kantong tebal, bersukacita dalam keadaan sehat itu gampang. Tetapi bagaimana ketika saudara dalam tengah kesulitan, ketika usaha sepi, ketika pekerjaan sepi, ketika kita diputuskan oleh tabungan seseorang, bisakah kita bersukacita? Itu artinya kesesakan. Di dalam kekuatan yang daripada Tuhan di tengah-tengah kesesakan akan membuat saudara dan saya untuk selalu bersukacita di dalam Tuhan. Ada uang, gak ada uang. Ada berkat, gak ada berkat. Kita selalu bersukacita di dalam Tuhan. Karena itulah yang dikehendaki Tuhan. Kita akan lihat beberapa contoh dalam Alkitab. Yang pertama kita lihat tembok Yeriko dalam Yosua pasal yang ke-6 ayat Yosua pasal 6 ayat 5 dan 20. Apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak dengan sorak yang nyaring, maka tembok kota itu akan runtuh. Lalu bangsa itu harus memanjatnya masing-masing langsung ke depan. Lalu bersoraklah bangsa itu, sedang sangkakala ditiup. Segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, bersoraklah mereka dengan sorak yang nyaring. Maka runtuhlah tembok itu. Lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota, masing-masing langsung ke depan dan merebut kota itu. Yosua menyuruh bangsa Israel ketika dia harus melawan musuh, salah satunya tembok Yeriko yang tebal sekali. Tembok Yeriko yang tebal yang tidak mungkin dapat dihancurkan. Tetapi oleh karena pertolongan Tuhan untuk menghancurkan tembok Yeriko, maka Yosua mengajar kepada bangsa Israel untuk bersorak. Setiap hari mereka harus mengelilingi tembok Yeriko 1 kali 1 hari selama 6 hari. Dan pada hari yang ke-7 mereka mengelilingi tembok itu selama 7 kali. Bangsa Israel taat kepada Tuhan. Dan Yosua berkata, apabila kamu mendengar seruling yang panjang, apabila engkau mendengar bunyi yang panjang, tanduk domba sangkakala yang panjang, kamu jangan diam.
tetapi kamu bersorak. Dan akhirnya satu hari mereka keliling tembok Yeriko selama 6 hari. Dan pada hari yang ke-7, 7 kali mereka mengelilingi tembok Yeriko. Dan pada akhirnya Yosua berkata, bersoraklah. Dan pada waktu itu bangsa Israel bersorak dengan suara nyaring. Setelah mereka bersorak dengan suara nyaring, tembok Yeriko yang tebal, yang gak mungkin bisa hancur, tetapi oleh karena pertolongan Tuhan, karena sukacita bangsa Israel, maka tembok itu bisa hancur. Dan mereka meloncat, mereka masuk ke dalam tembok Yeriko. Saudara yang dikasih Tuhan, masalah hidup saudara mungkin besar seperti tembok Yeriko. Masalah hidup saudara, kesesakan yang dialami saudara tebal seperti tembok Yeriko. Dampaknya saudara dan saya menjadi lemah. Saudara dan saya menjadi takut. Tapi hari ini, sebagaimana tembok Yeriko yang tebal dapat dihancurkan hanya dengan bersukacita kepada Tuhan, hanya dengan bergirang kepada Tuhan, tembok Yeriko itu bisa hancur. Kesulitan, kesesakan yang begitu tebal bagaikan tembok Yeriko akan hancur bukan dengan kekuatan kita, tetapi dengan kekuatan yang daripada Tuhan, yang membuat saudara dan saya bersukacita, mengakibatkan akibat sukacita itulah, akibat hati yang bergembira itulah, masalah kesesakan yang tebal sekalipun akan hancur karena pertolongan daripada Tuhan, karena kekuatan daripada Tuhan. Kita lihat lagi contoh yang seorang ibu yang bernama Hana. Dalam 1 Samuel pasal 2 ayat yang 1 berkata, lalu berdoalah Hana, katanya, hatiku bersukaria karena Tuhan, tanduk kekuatanku ditinggalkan oleh Tuhan, mulutku mencemoohkan musuhku, sebab aku bersukacita karena pertolonganmu. Hana menghadapi kesesakan karena istri mudanya yang bernama Penina mengejek, mengolok, menghina bahwa dia seorang wanita yang mandul. Suaminya juga demikian. Dia jauh daripada Hana. Suaminya tidak abaikan Hana. Dia tidak menolong Hana, sehingga Hana di dalam kesesakannya, dia begitu sulit, begitu susah. Tetapi di dalam kesesakannya firman Tuhan mengatakan, lalu Hana berdoa dan bersukacita. Dan akhirnya saudara, Tuhan melihat Hana, sehingga Hana dibuka kandungannya dan diberikan anak yang namanya disebut dengan Samuel. Kesusahan, mungkin hari-hari ini kita sedang menghadapi masalah. Kita diejek, kita dihina, kita dikata-katai karena kita miskin, karena kita tidak punya duit, karena kita menjadi seorang Kristen. Kita menghadapi kesulitan, kita menghadapi kesesakan yang begitu berat dalam hidup kita. Dalam pekerjaan kita diabaikan, dalam keadaan apapun juga kita acuhkan, dimasa-bodohkan, dihina. Tapi ingatlah, di dalam keadaan seperti itulah kita perlu kekuatan daripada Tuhan. Karena kekuatan daripada Tuhan akan membuat saudara dan saya bisa bersukacita di dalam Tuhan. Dengan demikian, melalui sukacita daripada Tuhan, kita akan kuat, kita akan berhasil, dan kita akan memperoleh apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Yang ketiga adalah kekuatan daripada Tuhan akan mendatangkan berkat dalam kekuatan.
Kekuatan daripada Tuhan akan mendatangkan berkat. 1 Tawarik 29 ayat 12 berkata, sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmu-lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tanganmu-lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Saudara dikasih Tuhan, ayat ini merupakan pengakuan jujur dari seorang Daud. Dia tidak ngomel sama Allah. Dia tidak marah-marah kepada Allah karena tidak diizinkan Allah membangun bait Allah. Tidak diizinkan Allah untuk membangun gereja Tuhan. Tetapi di dalam keadaan yang demikian, dia mengakui bahwa apa yang dia terima, apa yang dia miliki, berasal daripada Tuhan. Kekayaan, kemuliaan dia terima daripada Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, kata kekuatan dalam bahasa Inggris disebut power, atau artinya adalah kuasa. Tuhan memberikan kekuatan kepada saudara, artinya Tuhan memberikan kuasa kepada kita. Bagaimana kita memperoleh kekuatan daripada Allah? Yang pertama, kita harus merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Mazmur pasal 1 mengatakan, hendaklah kamu merenungkan firman Allah siang dan malam, maka hidupmu akan seperti pohon yang selalu berbuah dan hidupnya akan selalu berhasil. Kekuatan daripada Tuhan mendatangkan kekayaan. Kekuatan daripada Tuhan mendatangkan berkat yang melimpah. Apabila saudara dan saya mau merenungkan firman Allah siang dan malam. Di tengah masa yang sukar inilah, seperti sekarang ini, akan ada pengakuan yang jujur dari kita sebagai anak Tuhan, bahwa kita ada sampai saat ini adalah karena kekuatan daripada Tuhan. Saya bersyukur kepada Tuhan. Tuhan selalu memberikan kekuatan kepada saya di tengah sakit penyakit yang saya alami, di tengah gula darah saya. Sekarang udah lumayan 80, 100, 80, 100. Tuhan memberikan kekuatan dan Tuhan memberikan berkat kepada saya setiap hari. Oleh sebab itu dalam keadaan apapun juga kita boleh selalu berkata, kekuatan daripada Tuhan yang memberikan kekayaan kepada saudara. Kekuatan daripada Tuhan memberikan berkat dalam hidup saudara. Orang lain mengeluh, tapi bagi anak-anak Tuhan selalu bersyukur kepada Tuhan. Yang kedua, kita harus hidup melekat kepada Tuhan. Kalau zaman dulu, orang yang melekat kepada seorang penguasa, orang yang melekat kepada orang kaya, dia tidak akan mengalami kemiskinan. Dia tidak akan mengalami kekurangan. Kenapa? Orang yang kita lekat, orang yang melekat kepada kita, dia akan memperhatikan kita. Demikian dengan Tuhan. Kalau kita merenungkan firman Allah, mendengar nasihat firman Allah, melakukan firman Allah setiap hari, merenungkannya siang dan malam, akan berhasil dan akan memperoleh kekayaan yang daripada Tuhan. Berkat Allah tidak akan tinggal diam. Berkat Allah akan selalu menyertai kepada saudara dan saya. Kita bersyukur karena Tuhan adalah kekuatan dalam hidup kita. Di dalam Alkitab kita melihat contoh bagaimana seorang yang bernama Hizkia.
Dalam 2 Tawarik pasal 32 ayat 27 berkata, Hizkia mendapatkan kekayaan dan kemuliaan yang sangat besar. Ia membuat perbenaran untuk emas, perak, batu permata yang mahal-mahal, rempah-rempah, perisai-perisai, dan segala macam barang yang indah-indah. Hizkia seorang yang sakit, bahkan Tuhan katakan dia akan mati. Tetapi Hizkia diberikan pertolongan daripada Tuhan. Dia mendapatkan kekuatan, sehingga dengan kekuatan ketika dia disembuhkan, dia diberkati dengan kekayaan. Contoh yang lain adalah Raja Salomo. Alkitab mengatakan kekayaan Salomo melebihi dari segala raja-raja yang lain. Salomo siapa dia? Dia anak Daud. Dia minta hikmat. Dia tidak meminta kekayaan, tapi dia minta hikmat. Dan akhirnya dia mendapatkan berkat kekayaan yang luar biasa daripada Tuhan. Seorang miskin, satu saat dia datang ke bank. Dia datang ke bagian teller dan ke bagian kasir. Dia menyodorkan sebuah kertas, diberikan kepada petugas, dan petugas minta identitas nama daripada orang itu. Mencatat, dia berikan KTP daripada si bapak tua ini. Dan pada waktu setelah dicatat namanya, maka si kasir itu memberikan uang 10 juta kepada si orang miskin ini. Seorang miskin ini tentu senang dia dapatkan uang. Pertanyaannya, dari mana si bapak miskin ini mendapatkan uang 10 juta? Apakah dari kasir? Tidak. Apakah dari bank? Tidak. Tetapi si bapak tua mendapatkan sebuah cek yang telah ditandatangani oleh seorang teman daripada si bapak tua itu. Setelah dia mendapatkan uang, tentu si bapak ini bersuka cita. Dia menjadi orang kaya. Kenapa? Karena dia tidak punya uang sama sekali. Tetapi karena teman namanya telah menjadi saluran berkat kepada si bapak tua ini, akhirnya dia memperoleh 10 juta. Cek itu tinggal cek. Kalau cek itu tidak diberikan atau ditandatangani oleh si pemilik rekening, seandainya cek itu 100 juta tetapi nggak ada ditandatangani, nggak ada duitnya. Tapi karena cek itu sudah ditandatangani, dibawa oleh si bapak tua, diuangkan di teller, dan dia mendapatkan 10 juta rupiah. Mencukupi kebutuhannya dalam hidupnya. Tanda tangan itu merupakan power. Tanda tangan itu merupakan kuasa. Sehingga si bapak tua itu telah mempergunakan kuasa untuk memperoleh kekayaan. Begitu juga dengan saudara dan saya. Dalam hidup kita, ketika kita menerima kekuatan, ketika kita menerima power, ketika kita menerima kuasa untuk memperoleh kekayaan dari Tuhan. Mungkin kita berasal dari keluarga miskin, kita berasal dari keluarga yang tidak kaya. Mungkin selama ini kehidupan kita serba pas-pasan, bahkan kekurangan. Tapi ingat, ketika kekuatan yang daripada Allah diberikan kepada saudara, ketika Tuhan memberikan power, memberikan kuasa kepada saudara, ketika anugerah Tuhan melimpah dalam hidup saudara, akhirnya kita bisa menerima apa yang saudara dan saya butuhkan.
sanggup memberikan kekayaan kepada saudara dan saya. Asal kita merenungkan firman Allah, hidup kita melekat kepada Tuhan, kita mempergunakan kuasa yang datangnya daripada Tuhan. Untuk apa? Memperoleh apa yang kita perlukan. Hidup kita sederhana, hidup kita tidak kaya, tapi Tuhan sanggup memberikan kekayaan kepada kita. Karena kekuatan daripada Tuhan akan mendatangkan kekayaan. Firman Tuhan mengatakan, kekuatan daripada Tuhan itulah yang memberikan kekayaan. Hizkia mendapatkan kekayaan, Raja Salomo mendapatkan kekayaan, Daud mendapatkan kekayaan. Saudara dan saya pun sama dengan mereka. Saudara dan saya akan sanggup seperti si bapak tua datang ke bank mempergunakan kuasa yang diberikan kepada kita. Akhirnya kita memperoleh apa yang kita butuhkan. Melekatlah kepada Tuhan dan merenungkanlah firman Allah siang dan malam, maka saudara dan saya akan mendapatkan berkat setiap hari. Menjadi orang Kristen yang kita butuhkan dari Tuhan untuk menghadapi kesulitan, kesukaran, masalah, dan yang sukar adalah kita membutuhkan kekuatan yang daripada Tuhan. Kekuatan daripada Tuhan itulah yang akan membuat saudara dan saya selalu bersyukur kepada Tuhan. Kekuatan daripada Tuhan itulah, kekuatan daripada Tuhan membuat kita bersyukur kepada Tuhan. Kekuatan daripada Tuhan itulah yang membuat kita bersukacita di dalam Tuhan. Kekuatan daripada Tuhan itulah yang akan mendatangkan berkat yang datangnya daripada Tuhan. Kita minta kepada Tuhan, Tuhan mau memberikan kekuatan kepada kita. Ayat terakhir, Mazmur 59 ayat yang ke-10. Ya kekuatanku, aku mau berpegang padamu, sebab Allah adalah kota bentengku. Ya kekuatanku, aku mau berpegang padamu, sebab Allah adalah kota bentengku. Kita perlu mempunyai kekuatan yang datangnya daripada Tuhan. Karena kekuatan daripada Tuhan akan membuat kita bersyukur. Kekuatan daripada Tuhan akan selalu bersukacita. Kekuatan daripada Tuhan akan mendatangkan berkat yang berkelimpahan daripada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Amin.